Baik, kita masih pada dialog strategi marketing parpol pada pemilu 2024 bersama Pak Arief Budiman. Beliau adalah pakar marketing ULM. Kemudian Pak Ramli Johari, beliau adalah pegiat pemantau pemilu 2019. Pak Arief, saya tertarik dengan istilah ada pemilih rasional dan pemilih tidak rasional, Pak, emosional ya. Nah, dua pemilih ini tidak bisa kita lari dari itu karena ada di masyarakat ya. Bagaimana sih menyikapi adanya dua pemilih ini, Pak? Sebaiknya dari parpol ataupun para calon ataupun masyarakat itu sendiri, Pak. Nah, ini menarik Mas Edi ya. Itu kalau berbicara karakter pemilih ya. Karena kalau segmentasi pemilih lain lagi, ada pemilih generasi milenial seperti disampaikan tadi, ya kan, ada generasi baby boomers dan lain-lain. Nah, yang menarik ini adalah pemilih emosional dan rasional. Ya, pemilih emosional walaupun dibombardir dengan iklan, baik itu dengan sosial media, seperti yang disampaikan Mas tadi, itu dia akan tetap membabi buta bahwa dia akan tetap memilih partai itu atau kandidat itu. Karena ikatan emosional yang sudah sangat kuat. Walaupun ada partai-partai baru, ya pilihannya tetap ya itu adalah partai turun-temurun. Ya dia emosional. Jadi biarpun dibombardir dengan apa saja, dia sudah cinta mati, emosional. Ya. Berbeda dengan pemilih rasional. Pemilih rasional tadi itu yang pertanyaan Mas tadi, bagaimana dengan janji-janji pemilunya? Ya kan? Nah, kalau pemilih rasional, dia akan mentelaah lebih lanjut. Ya, ini sanggup tidak kandidat partai ini akan mengimplementasikan janji-janjinya selama kampanye itu. Dia akan berpikir secara rasional, akan menggunakan logikanya, ya kan? Jadi kalau seorang calon politikus tersebut yang akan kita pilih, kemudian janjinya adalah bulan pun akan dia datangkan, ya, maka kalau pemilih itu adalah rasional, dia tidak akan memilih kandidat tersebut, karena dijamin dia tidak akan bisa memenuhi janjinya. Seperti Oke, itu. Pak, dengan Pak Ramli, Pak, kalau ada strategi politik terhadap masyarakat pemilih rasional dan masyarakat emosional, Pak ya. Kalau Pak melihat bagaimana Pak dengan kondisi saat ini ya, artinya kedepannya bagaimana masyarakat tidak hanya Pak, tidak hanya dijadikan sebagai komunitas politik, tapi mereka juga melek politik, Pak. Bagaimana? Tadi menarik dari Pak Dr. Arief kan menyampaikan bahwa di Kalimantan Selatan itu ada angka 60 sampai di atas Pak ya persennya, bahwa masih banyak pemilih emosional dibandingkan pemilih rasional. Itu sangat linier ketika kita melihat di Kalimantan Selatan itu kan masih banyak daerah yang keterjangkauan untuk memperoleh akses informasi politik itu lebih banyak dibandingkan dengan daerah-daerah yang sudah maju lah. Dari sisi misal kita lihat 2 kota dengan 11 kabupaten misal. Pemilih-pemilih rasional itu biasanya posisinya ada di perkotaan, karena mereka mendapatkan akses informasi dan mereka mendapatkan informasi itu tidak langsung kemudian mengiyakan. Mereka terbiasa mengkonfirmasi dengan informasi-informasi yang lain. Nah, biasanya pemilih-pemilih rasional ini mereka juga melihat calon, atau karena di pemantauan itu sebenarnya bukan hanya memantau objek politik, tapi memantau penyelenggara. Saya bilang tadi kan, penyelenggaranya juga kita tidak lepas dari pantauan, kemudian pelakunya, orang-orang yang menjadi peserta pemilunya, kemudian objek dari pemilu itu sendiri diadakan, itu masyarakatnya. Nah, dari sisi bagaimana strateginya terkait politik pemilih rasional dan pemilih emosional ini, di sisi lain juga peserta pemilu atau orang yang mencalonkan diri itu harus mempunyai data, kembali ke sana. Harus punya data, harus mapping agar mereka tidak menggunakan strategi politik untuk orang-orang rasional, padahal di daerah itu mereka emosional semua. Iya, mereka akan menghabiskan sumber daya yang tidak sedikit begitu. Tapi efektivitas untuk mendapatkan, karena politik itu kan semua dihitung sama. Rakyat biasa satu suara, dia bos besar misal punya potensi punya banyak anak buah juga satu suara. Nah, jadi artinya di situ jangan sampai menghabiskan strategi yang salah di tempat yang kurang tepat begitu. Pak Arief, kalau tadi kembali ke masalah pemilih rasional, pemilih emosional, Pak ya. Nah, itu perluan nggak Pak? Sebenarnya pendidikannya itu perlu waktu yang lama nggak sih Pak? Pendidikan politik sebenarnya Pak? Sebenarnya
pendidikan politik itu kan bisa dimulai dari keluarga, bisa dari sekolah, bisa dari masyarakat. Jadi banyak, dan bahkan pendidikan politik dari kampanye itu juga bisa. Misalnya nih, saya ingin menambahkan, bolehkah kampanye itu berlebihan? Ya, saya pikir boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena itu akan mendidik masyarakat untuk bisa lebih kritikal. Bahkan saya tinggal selama 10 tahun di luar negeri, itu malah iklan-iklan yang dikatakan negative campaign itu yang mendidik. Ya, negative campaign, bukan black campaign loh ya. Ini negative campaign. Ya, kalau black campaign dia menjelekkan sesuatu, ya kan. Kalau ini negative campaign. Jadi isinya ini adalah negatif untuk si partai B misalnya. Nah, jadi apabila dia menunjukkan kenegatifan itu disertai dengan bukti-bukti, maka otomatis ini akan mendidik masyarakat untuk mengecek kebenarannya, ya kan? Kalau itu benar, maka yang terjadi adalah dia tidak akan memilih si B, tetapi memilih si A, karena negatif campaign yang diberikan itu adalah benar adanya. Ya, di Indonesia masih belum populer negatif campaign, yang ada hanya black campaign, itu pun tersembunyi. Negatif campaign itu adalah yang saya temukan selama saya kuliah dulu, itu menarik. Karena apa? Ini menunjukkan si A ini begini loh. Nah, tapi bukan masalah personalnya, tetapi masalah dia tidak mencapai kemajuan begini, kemudian pembangunannya lambat dan lain sebagainya, disertakan dengan data-data, maka pemilih yang rasional, ya kan, dan emosional akan berbeda tanggapannya. Yang rasional akan mengecek, tapi kalau yang emosional dia akan marah. Nah, ini bedanya karena calonnya, ya kan? Iya, terusik. Nah, seperti itu. Tetapi inilah pendidikan politik, di mana kita harus mencari kebenaran di dalamnya, bukan disuapi dengan sesuatu yang wah tadi. Nah, tapi saya pikir negatif campaign itu masih belum terlalu populer di Indonesia, karena kita masih menganut azas yang kesopanan. Betul. Kemudian tidak mau menyerang secara pribadi atau personal sniping, ya. Tetapi dari sisi pendidikan itu akan sangat-sangat mendidik sekali. Tapi kalau kita di Banua saling sindir calon sudah ada, Pak. Wah, itu kalau sindir calon itu biasa, iya kan. Tetapi belum terbuka, belum terbuka, ya masih pelan-pelan, masih malu-malu. Kalau ya. bahasa pemantau itu tes ombak. Nah, tes ombak, ya. Kalau hanya sindir menyindir, tapi itu kan lebih banyak kepada personal, bukan kepada program, bukan kepada ini, ya. Yang kita lihat nanti semestinya dia beradu program, beradu pencapaian, ya kan, seperti itu. Nah, ini yang perlu ditumbuhkan dan mulai diberanikan, ya, bukan yang seperti saya sampaikan sebelumnya adalah hanya packagingnya yang muah, tetapi dalamnya kosong, ya kan.